Kasih semuanya. Tadi sengaja di-mute dulu biar pada bangun langsung. Oh, masih di-mute. Terima kasih ya semua. I'm very excited actually. Jadi kalau tadi kata Pak Alvar katanya bingung juga ya kok dokter ada di sini. Kalau saya sangat excited sebenarnya. Dan maksudnya saya pertama kali ini, long story short itu pertama kali ketemu dengan Pak Martin dan rekan-rekan dari desain UPH itu juga dulu sebelumnya ketika di masih awal-awal pandemi ya, kita masih raba-raba tuh ini apa sih sebenarnya itu, kita ini seperti apa, dan aku waktu itu sangat semangat memberitahu bahwa banyak hal yang bisa dilakukan oleh para ahli desain. I think desain is not just orang pikir oh ini kan desain kan seorang yang berfokuskan pada seni, tapi I think itu banyak hitung-hitungan ya sebenarnya. Maksudnya banyak hal yang itu adalah scientific gitu. Dan kalau kita ingat bahwa zaman dahulu kala ya, Leonardo da Vinci, kalau kita tahu bahwa seniman-seniman yang sekarang kita menjadi legend gitu, itu adalah seorang desainer yang penuh art dan mereka menciptakan barang-barang yang scientific. Even zaman dahulu itu seorang dokter ya, Hippocrates itu adalah seorang filsuf yang seorang seniman juga. Jadi kalau bisa dibilang bahwa dokter dan seni ini adalah suatu yang sangat berhubungan. Because doctor it's actually juga not really a scientific, tapi maksudnya dia butuh otak seni untuk itu gitu. Jadi menurut saya justru ini adalah kembali ke akarnya bahwa saya bisa berbagi di sini suatu kehormatan sekali buat saya, dan kita menghadapi challenge yang sama saat ini, yaitu because we have this pandemic. Aku berusaha untuk tidak menyebutkan nama virus itu karena soalnya sangat menyebalkan, terus terang aja, bosan ya. Menyebalkan sekali nama virus itu, jadi saya nggak mau sebut dulu. Tapi ya inilah pandemik itu, sama-sama kita hadapi sama-sama, dan I believe that when challenge become opportunity itu, aku mau memberikan perspektif aku sebagai seorang dokter, sebagai seorang tenaga kesehatan, how social design to make a better new normal. Actually, it's a better new normal. It's not just new normal, but it's a better one. So inilah yang aku pengen sharing kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Izin ya. Oke, baik. Jadi we know that how pandemic itu membuat kita luluh lantak ya. Waktu awal itu kita ketemu tuh semuanya bingung, ini mau bikin acara gimana. Saya tahu nih acara sempat juga sempat ada penundaan, dan sekarang ternyata bisa dihelat seperti ini. Wow, luar biasa sekali. Maksudnya masih ada keinginan ya untuk itu ya. Dan ternyata terwujud juga, dan semua sama sebenarnya, semua sama. Semua orang, kalau pasien saya tanya, Pak ini gimana Pak dengan adanya pandemi ini ya, tiarap semua ya, dia bilang bukan tiarap lagi dok, tengkurap kali dok, udah tengkurap jatuh ketimpa tangga, udah nggak tahu lagi mau bilang apa, saking udah jatuhnya gitu ya. Semua orang susah. Tapi saya akan share sesuatu yang membuat saya terenyuh ya, karena tahu nggak, percaya atau enggak, ketika terjadi hal seperti ini, ternyata hal yang membantu saya di awal-awal tuh desainer loh. Saya kasih tahu nih ya. Nah ini berikutnya. Akhirnya kita masuk di masa di mana kita berusaha untuk menerima diri ya. Dari tadinya marah-marah, putus asa, ya udahlah. Ya life must go on, so we have to move on ya. Jadi kita mulai biasa dengan adanya virtual meeting seperti ini yang ternyata ya not bad ya, cukup oke juga gitu. Kita bisa ya, saya sih jelas pakai baju dokter ya, cuma saya nggak tahu di antara peserta mungkin ada yang di atasnya jas, bawahnya celana pendek. Pak Martin mungkin saya nggak tahu tuh celana pendek bukan bawahnya, mungkin aja ya, kita nggak tahu juga, nggak perlu tunjukin. Nggak dok, aman dok. Tapi bisa aja kan, we don't know, tapi ya itu hal yang bagus juga ya, nggak perlu terlalu harus seperti itu. Nah, tahu nggak bahwa yang paling menyebalkan dari virus ini adalah dia memerangi kita bukan dari soal fisik ya, tapi soal berbagai hal, soal mental ya. We become stressed. Orang bukan hanya sakit. Aku bilang baru aja kemarin the first Asian se-Asia Tenggara itu bikin acara untuk bagaimana sih kita mesti berkolaborasi menangani ini. The first Asian itu pertama kali virtual meeting juga itu minggu lalu. And I said itu di depan perwakilan dari negara-negara kita. Aku bilang bahwa ini virus ini nggak bikin kita sakit aja. The virus not making us just sick, but they make us poor. Ya, dia bikin orang itu benar-benar jatuh karena belum sampai kejangkit virusnya aja. Kita dengar kabar ada orang bilang, wah ini kok kayaknya masuk rumah sakit. Langsung tiba-tiba kita sendiri sedih dan langsung kita sendiri juga down juga. Waduh dia masuk rumah sakit ya. Padahal kayaknya kemarin baik-baik aja gitu. Orang-orang terdekat kita mulai tahu, ring keluarga kita udah tahu. Ada mulai sepupu, mungkin paman, saudara, orang yang kita kenal. So ini emang benar-benar luar biasa gitu. Bukan cuma dia memarahi kita secara fisik, tapi juga mental.
So, aku akan fokus ke mental juga nih, ke psikis. Bagaimana people yang orang-orang ini menghadapi hal semacam ini makin jatuh semangatnya karena mentalnya juga terpengaruh. And we know that it's just bukan hanya karena virusnya sendiri, beritanya aja udah bikin begitu. So, kita melangkah lagi nih. Long story short, kita melangkah ya. Di dunia kedokteran, saya akan kasih insight ya. Apa yang berubah di kita ya. Dulu kita biasa melakukan pemasangan napas buatan seperti ini. So, bisa dibayangkan bagaimana mulut pasien dekat banget sama kita. Sebenarnya ada penyakit lain yang bisa membuat seseorang itu juga terjangkit penyakit. Kalau Anda tahu TBC ya, TBC itu penyakit yang bisa menular lewat droplet juga. Dan itu orang bisa resisten sama anti TBC. Sampai orang bisa meninggal juga sebenarnya ya. Namun orang dulu nggak terlalu banyak tahu dan nggak terlalu takut. Padahal Indonesia nomor 2 di Indonesia, di bawah India. Itu TBC, itu bisa menular dengan mudah dengan hal semacam ini. Nah, sekarang karena adanya pandemik, kita menggunakan ini. Nah, ini hebatnya nih, aku ceritain. Tahu nggak siapa nih yang pertama kali punya ide gini? Jadi gini nih ceritanya. Ada pasienku ceritanya ya. Dia ini seorang pedagang. Dia punya produk pabrik, bukan pabrik sih, dia punya produk semacam bengkel workshop sendiri. Lalu ya ketika masalah ini terjadi, dia bilang, "Dok, saya pengen nyumbang, Dok. Kayaknya kan maksudnya ya semua orang susah ya. Tapi saya pengen nyumbang." Saya langsung bilang gini, "Pak, Bapak tuh aneh loh. Orang susah kok pengen nyumbang?" Saya bilang gitu. Itu di luar akal pikiran saya tuh. Dia bilang, "Bapak apa sih usahanya apa?" Dia bilang, "Ya itu saya bikin hiasan gitu." Ya dia orang desain produk ya. Saya nggak sebut namanya karena saya belum minta izin. Tapi dia bilang, "Ya saya biasanya bikin kayak pajangan buat kosmetik gitu-gitu. Nah, saya bisa bantu apa ya?" Nah, saya bilang gini, "Pak, Bapak bisa nggak bikin kayak gini-gini?" Nah, ini saya bikin tuh. Saya bilang ke dia, saya nggak tahu tuh ukurannya kira-kira berapa, bikin aja, tapi kira-kira kayak gini, Pak. Nah, butuh ada tangan buat masuk, jadi biar dokter itu kalau lagi masang bantuan napas, itu tidak langsung kena dropletnya orang. Kan nggak semuanya masuk tuh. Oh, dia langsung bikin loh. Dia bikin kayak gini dia bikin pertama. Satu ini yang kita pakai. Ini uji coba pertama kali, ini gambar asli, kami coba di rumah sakit saya di Siloam Karawaci. Oh, bagus Dok, kata perawat saya. Cocok nih, bagus nih, enak. Tangan juga bisa lega bermanuver, tapi tertutup. Jadi bisa membantu supaya proteksi dari virus. Waktu itu belum wajib pakai masker zaman dulu itu. Tapi saya udah mikir, saya bilang, mana bisa orang sehat nggak pakai masker? Mana tahu dia kalau dia sakit kan kita nggak ngerti kan gitu ya. Tapi waktu saya udah mikir kayak begini. Nah, dan akhirnya dibantu lagi ada salah satu perusahaan kosmetik betulan, ini salah satu yang terkenal juga, dan dia bilang, "Dok, saya bisa bantu apa?" Nah, ini orang seni juga tuh. Saya bilang gini, "Boleh nggak kamu bikin kayak gini tapi banyak gitu?" Waduh, tahu nggak dia bikin 500 biji. Dia sebar ke seluruh Indonesia waktu itu. Jadi bayangkan, akhirnya ini adalah desain yang bikin hal semacam ini. Dan they save us. Because waktu itu awal banget kan dokter-dokter, waduh gila tuh angka-angka kejadian sangat luar biasa jatuh ya. Karena kita waktu itu belum pakai masker, belum apa segala macam. Jadi dengan seperti ini kita terlindung. Dan ini the first karya yang menurutku bisa membantu better new normal dan desain yang membuat ini ya. Ini sangat luar biasa. Saya terima kasih dan sangat terima kasih sekali bisa ada di sini. Saya bisa kasih tahu ini kepada semua teman-teman yang berkiprah di dunia desain. Yang berikutnya ini. Dulu juga awal ini Maret 2020. Sama, waktu itu juga belum ada yang bikin begini. Kalau sekarang mungkin Anda sudah ke dokter, Anda sudah sering lihat. Tapi dulu nggak ada. Cuma waktu itu saya bilang gini, kita kan nggak tahu ya, nggak pakai masker, nggak tahu dia gimana. Orang sakit datang, kadang-kadang saya bilang, boleh nggak kita bikin seperti ini di depan? Nah, uji coba. Ternyata berhasil. Satu rumah sakit bikin juga. Akhirnya saya post di Instagram saya. Teman-teman bikin juga, sama. Nah, ini sekarang kalau Anda lihat, kita udah bikin kayak gini. Dua hal yang tadi aku nggak bikin hak paten ya emang karena nggak kepikiran juga. Yang pertama, yang kedua menurutku ya ini namanya pandemik ya. Ya aku pikir ya udahlah itu semua sih buat sama-sama kita, ide itu buat sama-sama kita selamat. Dan toh yang sebenarnya yang bikin kan bukan saya ya. Saya kan cuma ide aja. Yang bikin sebenarnya adalah seorang desain itu yang patut dan berhak mendapatkan hak paten sebenarnya adalah beliau-beliau itu. Orang desainer yang membuat ini pertama kali. Nah, sekarang kita nggak usah lihat lagi sekarang. Kalau zaman sekarang orang udah pakai masker udah ya bisa bikin apa aja. Orang bisa pakein. Zaman dulu kan orang mungkin nggak kepikiran, tapi ini sangat membantu. Because sekarang ini orang zaman dulu kan bilang bahwa orang mungkin pakai masker nggak terbiasa. Tapi how to corporate ini, kebiasaan baru ini menjadi kebiasaan yang menyenangkan. So just make it part of fashion. Ya udah bikin aja jadi seperti ini. Dan sebelumnya kalau kita tahu bahwa orang pakai
masker ya susah dapetinnya, tapi sekarang orang bisa bikin pakai masker kain yang berlapis-lapis. Ada yang bahan itu bahannya bagus ya, jadi memang nggak tembus air juga. Jadi walaupun dia bukan masker bedah, tapi dia tidak tembus air. So ya sebenarnya sih sama aja secara prinsip, tidak akan tembus droplet. Jadi itu quite safe dan menurutku cocok untuk dipakai, aman. Sekarang bisa macam-macam Anda bisa lihat. Nah ini nih sangat menarik nih. Waktu itu bicara dengan Pak Martin. Bulan apa tuh waktu itu? Saya bicara waktu itu dengan inisiasinya Pak Martin yang mengajak saya, sehingga saya dengan teman-teman itu saya ajak juga teman-teman yang lain juga, teman-teman dokter juga yang lain, ada 2 orang kalau nggak salah. Lalu kita ngobrol nih kira-kira ini apa ya, gimana ya, apa bisa kontribusi. Pak Martin juga waktu itu hebat tuh, nanyanya teman-teman desain UPH juga nanya kontribusi kita apa ya, di mana orang lagi susah, semua tutup toko, nanya gitu, ini kontribusi saya apa? I think that's marvelous ya, benar-benar menurutku itu adalah suatu hal yang membuat saya ternyuh. Dan saya bilang gini, Pak, kalau saya pikir nih, ya zaman nanti ke depan pasti face shield nih jadi tren. Coba aja lihat, saya bilang gitu. Kalau bisa bikin face shield tuh pasti bagus. Saya bilang gitu. Itu belum zaman face shield, tapi saya udah bilang face shield makanya jadi keren. Dan ternyata ya Anda lihat aja sekarang semua orang pakai face shield kemana-mana ya. Nah, dan akhirnya ini sekarang juga berubah jadi trend fashion juga. Bahkan orang-orang bisa pakai itu. Anak saya juga bisa pakai kayak gini. Jadi semua orang bisa pakai dan mereka bikin macam-macam. Ya walaupun tidak mengenakan masker, tapi I think ini part of fashion dan itu jadi keren gitu. Maksudnya memudahkan orang untuk taat pada kebiasaan yang baru. Jadi ini sangat membantu bagaimana kita mengubah habit yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke zaman sekarang nih. Sekarang ya, nah orang udah mulai masuk kantor lagi. Zaman dulu kita bisa pack orang dalam satu kantor seperti ini. It's actually juga nggak sehat sih. Kalau dulu aku pikir dulu kita sebenarnya jorok banget ya. Satu kantor banyak orang gini, nggak tahu mungkin minuman mungkin ketuker-tuker gelasnya. Aku nggak ngerti itu jarak antara monitor dengan wajah itu sangat dekat, memudahkan orang capek. Orang suka banyak sakit punggung, sakit pundak, sakit kepala. Sebenarnya tuh ada dasar medisnya. Memang karena bentuk seperti ini tuh nggak ergonomis, satu. Yang kedua, memudahkan orang capek dan lelah. Yang ketiga, produktivitas menurun. Because I think ini juga sense of art-nya juga rendah sekali gitu. Kalau kita lihat ya, ini apa ininya ya, apa bagusnya gitu kan. Ini make us stress dan tadi sekali lagi, memang keseluruhan tubuh kita, fisiologinya juga jadi turun juga. Ya, aku percaya pasti kalau misalkan desainer interior yang lihat kayak gini, aduh ini gatel banget, kan aku ubah begini ya. Begitulah yang ahlinya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan harusnya ya? Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini kita punya hal yang baru bahwa kita harus punya spacing, ada jarak. Dan kita harus punya juga tadi kalau bisa ada ukurannya. Sebenarnya zaman dulu kita diminta untuk setidaknya pakai ukuran tingginya 2 meter sampai 3 meter. Dulu kan kubikel kadang malah nggak pakai apa-apa, tapi sekarang harus pakai seperti itu. Dan juga jarak antara jarak orang dengan orang lain, ya walaupun pakai masker tetap harus juga ada jaraknya, minimal 1 meter atau 2 meter. Walaupun di pesawat sebenarnya jaraknya cuma 1,5 meter ya. Cuma 80 cm, jadi nggak nyampe 1 meter juga sebenarnya. Nah, tapi kalau di office kita bisa ubah seperti itu. Dan untuk membuat seperti ini, aku rasa desain interior akan bisa lebih bagus. Nah, ini yang kita bisa tahu bahwa ini ada yang kita harus ubah ya dalam kebiasaan kita. Bagaimana kita menyiapkan kantor yang bersih, kantor yang lebih green, kantor yang mungkin ada ruang outdoor-nya sedikit sebagian, jadi nggak total indoor. Atau bagaimana kita membuat ruangan itu serba bisa otomatis, misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gitu tadi, sekarang kita lihat juga orang bisa bikin ruangan itu yang lebih apa ya? Kalau kita lihat itu nggak membosankan. Nah, ini ada hal yang penting setelah ini saya mau kasih lihat. So, sekarang udah pasti orang semua nggak menghindari close contact, ya, ventilasi. Nah, ini semua dulunya mungkin nggak dipikirkan oleh kantor-kantor yang zaman dahulu. Tapi sekarang kita jadi kepikiran, dan inilah menurutku perannya seorang desain. Desain bukan cuma desain interior aja, tapi juga menurutku desain produk. Bagaimana mereka bisa membuat suatu tempat yang bisa mungkin handy ya. Maksudnya kalau kita mengerjakan banyak kesibukan, tapi ini mungkin kayak saya ini sekarang di depan ada komputer, ya mungkin dia bisa bikin produk yang atasnya ada tatakannya, di bawahnya dia bisa keluarin catatan. Mungkin gitu ya. Atau dia mungkin satu tempat bisa ada tempat buat charger atau dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa kita buat dari situ.
Saya tunjukin lagi yang lain. Contoh ini juga ini. Elevator sekarang kita berusaha untuk nggak menyentuh. Saya tuh nggak dari dulu saya sudah menerapkan ini sih sebenarnya. Karena saya udah mikir dari dulu. Jari kita ini kotor sekali sebenarnya. Kita habis mencet lantai 18 nih. Kita ntar ngelihat teman kita makan gorengan, kita makan. Gorengannya juga nggak sehat. Tapi kita yang lebih nggak sehat lagi langsung bikin kita diare abis itu. Karena habis pegang ini, berapa orang yang pegang coba? Aku dari dulu udah males. Sebelum new normal, aku udah selalu pakai siku kalau pencet ini. Dulu orang bilang aneh, sekarang udah biasa jadinya. Tapi dulu orang bilang aneh, terus saya kayak gitu. Nah, sekarang orang bisa bikin seperti ini. Bahkan untuk cuci tangan, ini, yang di atas ini, ada di atas ini, kita lihat di gambar ini ya. Ini adalah tempat kita cuci tangan kalau di rumah sakit. Jadi tombol sabun, tombol air, itu ada di bawah memang. Nah, sekarang kita memang sudah mestinya bikin kayak gini supaya kita nggak habis cuci tangan, tutup keran, berarti tadi udah bersih, tutup, nyampur lagi. Virusnya ada di dalam sini, atau bakteri. Nggak usah bilang soal virus yang itulah. Bakteri kan bisa bikin diare juga. Sebenarnya gitu caranya. Mereka menular. Orang juga sakit yang lain, sakit flu, batuk pilek, biasanya juga sama juga, bisa dengan cara seperti itu. Nah, sekarang juga di era sekarang ini, zaman new normal ini, elevator. Bagaimana caranya kita bikin supaya space ini bisa diisi 6 orang, bisa nggak? Seharusnya. Ya caranya kan sebenarnya kan dia bisa bagi 6 sebenarnya. Asal kita nggak depan-depanan sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Ini kan dia bagi 4, harusnya dia bisa bagi 6 menurut saya. Ada yang begitu juga, dia bagi 6. Karena sebenarnya intinya nggak berhadapan-hadapan. Ya dalam ruangan memang kita berisiko tinggi sih, ya. 6 itu jadi pack jadi satu memang berisiko tinggi, crowded. Tapi kan semuanya nggak saling berhadapan-hadapan dan semua pakai masker. Itu syaratnya. Nah, sekarang orang juga dulu kalau kita ya, kalau ingat dulu mungkin zaman dulu kalau ingat kita mungkin naik taksi mungkin ya, belum zaman ojol ya. Sekarang udah ada ojol gitu ya, bisa naik ini. Tapi zaman dulu juga sama. Kita tahu kan, biasanya kita lihat nih orang mungkin, maaf nih, mungkin drivernya karena banyak kerjaan nggak sempat mungkin pulang untuk bersih-bersih kan. Kita bisa merasakan tuh bagaimana di dalam tuh seperti apa. Ya, dan sebenarnya kan sebagai untuk penumpang nggak nyaman, bukan cuma nggak nyaman, tapi ada juga mungkin yang bekas rokok atau gimana, sehingga dia akhirnya bisa menularkan penyakit juga ke kita. Jadi sekarang kita bisa pakai ada partisi di antara itu. Dan ini membantu supaya mengurangi penularan virus juga. Bayangkan kalau anggap aja bukan pandemik ya. Orang ini mungkin TBC. Tahu nggak kalau 1 dibanding 3 orang Indonesia itu TBC? Contoh ini tampak di depan ini, Pak Martin, kita bertiga ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Saya pernah kena TBC. Contoh nyata ya. Jadi 1 dibanding 3 orang Indonesia itu pernah kena TBC. Atau bahkan dia menyimpan TBC di dalam tubuh dia. Gimana dia bisa menularkan ke orang lain? Nggak heran kalau Indonesia itu nomor 2 di dunia. Nomor 1 India, nggak heran juga ya sebenarnya. Jadi banyak sekali penyakit lain yang bisa menular hanya karena tadi memang kita nggak tahu paham kebersihan, dan ini desain produk yang bisa membuat hal semacam ini sebenarnya. Dan sekarang itu harusnya sih mungkin bisa dijual ya. Orang kan mobil pribadi juga bisa. Mungkin mobil pribadi pakai driver pribadi juga, dan dia mungkin tipe mobilnya mungkin ya anggaplah mobil ya sebut merek deh jadinya, Alphard gitu misalnya ya. Alphard habis ini tolong kasih sponsor ya ke acara ini. Jadi Toyota maksudnya ya. Ya so misalnya gitu. Jadi dia bisa bikin juga buat diri dia sendiri. Nah, bagaimana kalau di kantor-kantor? Harusnya di setiap resepsionis pun dia harus seperti itu. Orang-orang yang bekerja di luar, orang yang bekerja di resepsionis, di business office, itu sebenarnya sangat berisiko terkena virus tersebut. Terkena penyakit lain juga. Why? Kenapa? Saya di rumah sakit, saya kadang merasa lebih aman. Karena apa? Semua orang takut. Ini semua orang pakai masker. As long as dia pakai masker, sebenarnya saya lumayan aman. Tapi di luar, banyak orang yang mungkin nggak sengaja, dia maskernya dipakai tapi di jidat atau mungkin di dagu. Sehingga orang-orang yang bekerja di front office, security yang ngukurin kita tiap hari, suhu kita, itu adalah orang yang sangat berisiko sebenarnya. Jadi kalau kita bikin dia seperti ini, nah kita menghindari karyawan atau orang yang bekerja bersama kita terkena sakit. So, kenapa ini begitu penting? Kan mereka di front office, mungkin ada orang yang kerja di dalam, mungkin mereka orang IT, kan gue di dalam, nggak kena apa-apa. Ingat, nobody is safe until everyone is safe. That's what ASEAN udah berkata ya, maksudnya bersepakat bahwa nggak ada orang yang benar-benar aman sebelum semua orang aman, karena semua orang berpotensi saling menularkan. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, yang lain-lain apa? Seperti ini, kita tempat makan, kita bisa bikin. Kalau seorang sekarang restoran mau tetap aja buka, tapi dia punya ruangan private. Ya mungkin mirip kayak di Jepang ya, kita satu-satu kubikel makan sendiri. Di Jepang gitu tuh, ada tempat yang dimana kita bisa makan sendiri, satu kubikel sendiri.
Dan kita punya privacy juga sebenarnya. Jadi ini adalah bagian dari desain yang bisa membuat ini desainer mungkin punya ide yang bisa membuat lebih artistik ya. Jadi ini part of the environment ya. Mungkin kalau gini dia mungkin karena ini kayak saung gitu, jadi dia bikin mungkin ya dari bambu gitu kali ya. Jadi supaya lebih nggak kelihatan kayak kasar banget gitu buatannya. Atau dia bikin kayak di sini kan di kantor dia mau bikin lebih profesional, futuristik gitu, mungkin dia tambahkan ornamen apa ya, atau mungkin percahayaan, itu saya nggak tahu. Nah, itu lebih ahlinya dari teman-teman desainer, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana kita buat rapat outdoor seperti ini, gimana kita buat meeting yang aman, kita harus bertemu muka juga. Buat kami kadang kan bosan ya. Dulu saya punya scrub kayak gini, warnanya sama semua, hijau. Semua sama hijau. Tapi sekarang saya bikin kayak gini supaya ada warna-warna ya, kadang-kadang sesuai mood juga dan nggak susah cari baju ya. Saya memang dari dulu suka pakai baju kayak gini karena saya kalau masuk ruang operasi kan saya mesti ganti lagi. Kalau saya pakai baju kemeja kayak gitu kadang-kadang kalau pakai jas gitu kayak Pak Martin keren. Cuman nanti saya pas keluar dari abis ruangan pakai lagi baju operasi, pakai lagi itu udah kusut. Jadi ya karena itu saya kayak yang praktis aja deh biar nggak usah mikir-mikir lagi. Jadi semua baju saya tuh warnanya hijau semua sama. Tapi sekarang lama-lama bosan juga jadi saya pakai yang lain, ada warna biru, biru tua dan lain-lain. Kita bisa bikin macam-macam. Dulu kalau sekarang lihat ya dokter-dokter gizi, dokter mata, dokter kulit tuh banyak bikin kayak gini tuh jadi sekarang. Jadi mereka baju dokter tapi bisa dipakai berapa kali tapi ya itu ada corak-coraknya. Nah, saya memilih sendiri kalau saya pilih corak logo yang menggambarkan Indonesia ya. Kalau ini sekarang saya pakai tenun NTT ini ya. Itu ada batik Parang, ada batik apa yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, ini batik Sunda ya. Lalu nih ada NTT juga, ada ulos, saya punya juga ulos, ada songket, saya juga punya. Jadi saya senangnya gitu supaya ada Indonesianya. Tapi ya macam-macam, orang bisa pakai juga terserah. Dan ini kan bisa didagangin ya. Orang banyak loh yang beli ini. Kalau bagi teman-teman desain yang mau usaha seperti ini, saya kasih tahu aja, dokter tuh banyak mau beli beginian. Perawat, mahasiswa kedokteran, dan setiap tahun mahasiswa kedokteran itu banyak yang masuk. Sampai sekarang pun masih yang terbanyak juga. Jadi tenang aja, pasar banyak. Kalau mau jualan saya kasih ide tuh makanya. Bikin aja gambar yang lucu-lucu, pasti dibeli. Karena dipakai tiap hari dan bisa ganti-ganti. Saya aja punya berapa? Lebih dari 10 kali. Jadi bisa bikin kayak gitu, bisa bikin seragaman juga. Ini salah satu contoh yang saya dikasih seorang yang tunarungu. Dia seorang pedagang, dia seorang pembuat baju ya awalnya ya. Memang ketika pandemik, seorang yang tunarungu dan juga bajunya tentu saja nggak ada yang beli di awal-awal, dia bikin ini. Tapi ini buatannya bagus. Karena apa? Dia sesuai dengan protokol kesehatan. Harus 3 lapis kan, dia bikin 3 layer dan bahannya bahan bagus punya. Nggak mudah ditembus air. Ya, dia bikin ini, lihat ya, bagusnya apa? Dia 2 warna. Di balik bisa ada warna lain. Jadi hemat kalau bosan bisa diganti, tukar balik pakai belakangnya lagi. Dan dia bikin sepasang sama capsnya. Ada capsnya juga ya. Ini juga karya dia juga, tunarungu. Dia kreatif banget ya. Dan saya salut sama dia. Dia bikin ini 2, lihat tuh. Dia bikin selalu 2. Ini buat yang pakai hijab ya, supaya nggak langsung kena. Waktu itu kan pakai di kuping susah yang pakai hijab kan. Dia bikin khusus yang pakai hijab. Itu dia udah mau jalan kreatif. Ini capsnya juga sama. Dia bisa bikin ini seks. Jadi kalau yang cowok pakai depannya, kalau dia cewek, saya pakai gantian nama istri saya kan habis cuci. Yang cewek pakai belakangnya tuh lihat. Lebih feminin ya jadinya. Jadi ini salah satu. Dokter Vito, sedikit mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya dok. Oh iya pas. Saya udah itu juga kok. Terima kasih Pak. Diingatin ya. Terlalu semangat saya berbicara dengan bapak-bapak desainer. Ini juga mau bikin couple bisa banyak yang bakal mau beli menurut saya ya. Ini saya sama istri. Saya bikin juga nggak sengaja bikin couple, tapi ya menurutku itu jadi potensi pasar juga. Apa yang kita expect? Bahwa kita merasa bahwa satu ini untuk membuat kita punya kebiasaan hidup bersih yang baru, ya new habit, new normal gitu, kita pasti butuh perubahan. Dan menurut saya aspek yang sangat penting dari bagian perubahan itu adalah rasa senang, enjoy, how to kita bisa accept apa yang menjadi perubahan tersebut. Kalau saya bisa bagi sedikit aja ya, itu bagian dari psikiater ya, bagian dari psikologi kita, psikologi manusia. Bagaimana kita menerima perubahan itu adalah bagaimana kita mengaccept itu. Dan bagaimana kita memudahkan diri kita untuk bisa menerima perubahan adalah membuat itu menyenangkan. Bagaimana caranya? Kita harus men-trigger namanya reseptor kepuasan di dalam otak kita.
ada namanya dopamin dan lain-lain, itu gabung dengan endorfin yang membuat kita tahan sakit karena dia seperti morfin alami dalam tubuh kita, dan dia bisa dipicu dengan cara meningkatkan mood. Bagaimana kita meningkatkan mood? Dengan cara bagaimana kita membuat itu enjoyable. Nah, desain adalah part of it. Design are part of it. So, ini kalau aku boleh tahu bahwa design is social because design produk itu punya social impact. Orang pakai itu setiap hari dan dia membutuhkan itu. Manusia memang butuh itu. Dari dulu kan seni adalah bagian dari perkembangan manusia. So, contoh lagi yang singkat bahwa sekarang banyak orang yang mungkin sakit-sakit badan, sakit-sakit itu tahu nggak bahwa itu sebenarnya mungkin posturnya yang salah, tulangnya yang salah, tulang belakangnya. Kenapa orang suka kesemutan tangannya? Itu masalah dari nggak bagus kursinya, nggak cocok. Tapi kalau misalnya seorang juga punya duduk terus tiap hari, dia punya varises. Ini what I do every day ya, mengenai varises. Aku dokter yang salah satu minatnya adalah memperbaiki varises, tapi aku tahu mereka cara duduknya pun nggak benar. So how about they make this ergonomic chair, for example, ya, so they can make gravitasi untuk aliran darah itu lebih baik, flow-nya lebih lancar sehingga orang nggak mengalami sakit seperti ini. Ya, so once again it's a scientific part of it adalah bahwa psychological stress ini adalah bagian dari immune function kita ya, secara prinsip memang demikian. Itu bukan sekedar slogan aja. Itu memang begitu ya, bahwa physiological stress ini bagaimana kita mencoba berubah adalah bagian dari tubuh kita secara keseluruhan. Dan bagaimana caranya secara saintifik kita bisa mengubah mood kita untuk masuk ke kebiasaan baru. Kita bisa pilih yang baru, kita bisa bikin lighting yang bagus, kita bisa bikin stylish furniture, kita bisa bikin handy tools, kita bisa bikin apa saja. But yeah, if you cannot do that, so just hire a designer. Make your life easier for that. So it's my conclusion and mungkin my take home message untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dari sini. Social design itu membuat sesuatu yang lebih sehat, lebih kondusif untuk pekerjaan kita, produktif untuk new normal. Dan I believe that it's part of human evolution itself. So it's part of our history as a human. So when a challenge become opportunity, it's how social design make a better new normal. Terima kasih.